والتعليم والتذكر والتذكير النفاق والانتفاع والإفادة والاستفادة والأثر والتمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته قربه ابتغاء وجهه والدعاء الهدى والهداية الرشد ابتغاء وجهه ومرضاته قربه وثوابه استقم خاتم من الموت شفينا رسول الله محمد بن صلى الله عليه وسلم أرواح أبا يأخذ من الأنبياء ثم شيخنا بدين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا في الدين والدنيا الآخر في كل نية صالح في خيرات الدنيا الأقصى خاتما للموت على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلافنا صلى حضرة النبي محمد وسلم سسار الفاتحة الشيطان الرجيم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع تابعين بإسلام الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus terangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Hadits As-Sahihatin Nabawiyah. Itu 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi daripada hadis-hadis yang sahih. Dan 40 hadis ini adalah boleh katakan hadis yang paling penting. Hadis yang paling penting yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Rahimahullah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi sana'ulil sundara amin. Terakhir kita masih membahas tentang hadis pertama, tentang hadis niat. Ya, niat yang mana konteksnya di situ adalah hijrah. Dan niat itu innamal a'malu binniyat, ya kan? Amal itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang dia akan mendapat apa yang dia niatkan. Kemudian dari hijratuhu, maka di situ Rasul SAW memberi contoh adalah hijrah. Amal itu ada pada niat apa? Niat itu ada pada amal apapun. Tapi di sini contohnya adalah hijrah. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ya hijrahnya ditulis kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapat pahala dari Allah Taala. Ya, dan juga menyenangkan pada Rasul SAW. Maka hijrah itu di dunia yusibuah. Tapi siapa yang hijrah untuk dunia, dia akan memperoleh dunia. Memroatin, atau hijrahnya karena awimroatin, atau karena perempuan yang jiwa, dia akan menikahi perempuan itu. Pak hijrah itu lama. Siapa yang hijrahnya karena dunia, yang yusibuah, yang dia bakal peroleh di Madinah. Ya, di Madinah pasarnya rame. Dia hijrah ke sana karena ekonomi, karena dunia. Yusibu yang akan dia peroleh di sana. Awimroatin, atau hijrah karena satu perempuan yang dia akan nikahi di sana. Wa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa-apa yang dia hijrah kepadanya. Jangan tergantung niatnya, itu yang akan dia peroleh. Kalau niatnya dunia, ya dia insya Allah akan peroleh itu. Hijrahnya niatnya karena perempuan, ya ada namanya
Muhajir Ummu Qais, dia hijrah ke Madinah karena ya tunangannya di sana di Madinah yang namanya Ummu Qais. Maka dia disebut Muhajir Ummi Qais. Ya, orang berhijrah karena Ummu Qais. Ya itu yang dia dapat. Ya. Jadi contohnya sini adalah hijrah. Sama, bukan hanya hijrah, semua amal pun bergantung pada niat. Dicontohkan di sini adalah hijrah. Nah kemarin terakhir itu sudah kita bahas hijrah. Apa itu hijrah ya kan? Apa itu hijrah? Ya. Dan hijrah itu ada makna khusus, ada makna umum. Makna khusus hijrah di zaman Kanjeng Nabi waktu Rasul di Madinah. Mekah ini masih dikuasai orang kafir, darul kufur, masih menjadi darul kufur. Maka wajib hijrah, siapa yang masuk Islam, dia wajib hijrah kepada Rasulullah SAW di Madinah. Nah, setelah Fathu Makkah, Rasul membuka kota Makkah, maka sama-sama menjadi darul Islam. Maka sudah tidak ada hijrah lagi secara khusus, makna khusus. Tinggal hijrah yang maknanya umum. Nah, hijrah yang maknanya umum. Nah, di situ ulama membagi ada haroban, ada tolaban. Ya, ada haroban, ada tolaban. Hijrah yang maknanya umum itu ada lari, karena lari dari sesuatu atau karena mencari sesuatu, ya kan? Nah, yang lari dari sesuatu itu dibagi lagi. Contoh keluar dari darul harbi atau darul kufur ke darul Islam, ini tetap, ini hukumnya wajib, tetap sampai hari kiamat. Hijrah yang makna ini keluar dari darul kufur menuju darul Islam. Ya. Atau yang kedua, ini yang lari ya, yang lari dari sesuatu. Ada harob, ada tolak. Hijrah itu ada lari dari sesuatu atau mencari sesuatu. Yang lari dari sesuatu, lari dari darul kufur ke darul Islam. Lari dari bumi ardul bid'ah. Ya, bumi yang di situ ada bid'ah. Ya, menuju kepada bumi yang di situ bisa dia tegakkan sunnahnya Rasul SAW. Ya. Yang ketiga, keluar dari negeri yang di situ dominan, yang haram. Ya, banyak yang haram, ya kan? Menuju kepada negeri yang di situ banyak yang halalnya. Yang keempat, lari dari negeri yang dia khawatir di situ akan tersakiti badannya, ya, atau nyawanya. Kemudian yang kelima, keluar karena takut penyakit di negeri itu, lari ke negeri yang sehat. Ya. Yang keenam, keluar karena takut diganggu hartanya, hijrah karena takut keluar dari negeri yang di situ khawatir dia terganggu hartanya kepada yang negeri yang aman. Ini yang harob. 6 yang berupa apa? Hijrah karena haroban, karena lari dari sesuatu. Adapun hijrah karena apa? Mencari sesuatu. Ya. Itu terbagi kepada 10. Tolabudinillah ya. Makismu tolab, makismu asyara tolabudinillah, tolabudinin. Ya, terbagi kepada 10. 10 itu terbagi pada, dipisahkan jadi 2. Mencari agama atau mencari dunia. Jadi hijrah karena tolab, hijrah karena mencari sesuatu itu terbagi pada 2 bagian besar. Tolabudinin wa tolabudunia. Mencari agama atau mencari dunia. Tolabudin, mencari agama, itu terbagi pada 9. Ya, mencari dunia itu cuma 1. 9 tambah 1, 10. Jadi yang 10 itu dibagi 2. Ada mencari dunia, mencari agama. Yang mencari agama dibagi 9. Kalau safarul ibroh ya. Safar ibroh. Yang pertama, safar untuk mencari pelajaran. Yang mengambil safar untuk mengambil pelajaran. Seperti kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka, apakah mereka lalai dan mereka lam yasiru, ayak fulu dan awalam yasiru, apakah mereka lalai dan mereka tidak berjalan di muka bumi. Fayanduru, supaya mereka bisa melihat, itu bahasa babiyah, supaya mereka bisa melihat, likai yanduru,
supaya bisa mereka memperhatikan kaifa kana akibatul ladzina qablihim, bagaimanakah kana ada apa akibatul ladzina, kesudahan orang-orang yang ada sebelum mereka. Ya. Jadi pelajaran untuk hijrah untuk mengambil pelajaran. Itu disinggung dalam ayat tadi. Tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi sehingga bisa mereka itu berpikir tentang bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Ini menyinggung ayat ini orang kafir Quraisy. Dimana orang kafir Quraisy itu relata syita'i wa shaif, selalu melakukan perjalanan di syita musim dingin dan shaif musim panas untuk berdagang. Ya, ke utara dan ke selatan, ke Syam dan ke Yaman ke selatan. Nah, mereka itu melewati ketika mereka melakukan perjalanan untuk dagang itu mereka melewati tempat-tempat seperti Madain Soleh yang pernah saya ceritakan kemarin. Madain Soleh, kota bekas kaum Samud, bekas kaumnya Nabi Soleh. Mereka lewat itu. Maka disinggung oleh ayat di sini, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul qablihim. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan sehingga mereka bisa memperhatikan bagaimana akibat atau kesudahan dari orang-orang sebelum mereka? Tidakkah mereka itu ketika berjalan untuk dagang, tidakkah mereka kan melewati tempat-tempat kaum-kaum terdahulu? Tidakkah mereka itu berpikir? Kata Allah Ta'ala, Qad Dzulqarnain, sungguh telah tawaf, telah berkeliling siapa Dzulqarnain di dunia ini, liyaro ajaibah, untuk melihat siapa Dzulqarnain akan keajaiban dunia ini tadi. Seperti ceritakan surah Al-Kahfi, Dzulqarnain melakukan perjalanan dimana dia ada khilaf apakah nabi atau tidak, tapi muktamadnya dia bukan nabi tapi orang yang soleh atau raja yang soleh. Raja yang soleh. Dia diceritakan di surah Kahfi itu bagaimana dia sampai ke hatta idza balagha maghriba syamsi, sampai ke tempat terbenamnya matahari. Berjalan lagi sampai matli asyamsi, tempat terbit matahari. Berjalan lagi sampai antara baina saddain, antara dua bukit. Ya. Dan seterusnya kisahnya di surat Kahfi. Karena itu melakukan perjalanan untuk mengambil pelajaran. Maka kita kalau safar perjalanan itu kita harusnya juga merenung apa yang dilihat. Ya. Adalah karena Rasulullah julu nazari ibrah. Adalah Rasulullah itu sebagian besar pandangan beliau itu ibrah. Sebagian besar pandangan beliau itu penuh dengan pelajaran. SAW. Ini bukan memandang kosong. Tadi safarul haji. Yang kedua adalah safar haji. Ya. Asalnya yang ketiga safar jihad. Safarul jihad. Yang keempat safarul ma'ash. Safar mencari penghidupan. Yang merantau, kerja, mencari penghidupan. Al-khamis safarul tijarah wal kasbi. Sama yang kelima itu, tapi yang kelima khusus untuk tijarah, berdagang. Wal kasbi zaid alal qut, dan usaha yang lebih atas qut, atas makanan pokok. Wajah isu, dan itu boleh. Yang keempat tadi bedanya, kalau yang keempat itu safarul ma'ash, safar untuk mencari penghidupan, ini untuk kebutuhan pokoknya. Yang kelima, dia sudah memenuhi kebutuhan pokok tapi dia masih ingin berdagang lagi, itu safar tijarah dan kasab. Dan itu boleh, mencari yang lebih dari kebutuhan pokok boleh-boleh saja. Ya, tapi jangan tertipu dengan itu. Di qauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada itu atas kalian junahun, apa, beban, yakni dosa, antabtahu, ya, itu hendaknya tabtahu, kalian mencari fadlan, karunia, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Yang keenam, asadis talabul ilmi. Ya, safar karena mencari ilmu. Asabe itu keliru itu. Bukan asadis lagi, asadis. Asabe yang ke-7, ya, safar ke-7 apa? Qasdul biqa'i syarifah. Menyengaja atau menuju kepada biqa', menuju kepada bongkar tanah, kepada tanah yang mulia. Itu Makkah, Madinah atau Baitul Maqdis.
Sebab Rasulullah sebab tidak ada tanah yang mulia karena asli tanahnya mulia kecuali 3 tempat ini, ya kan? Ya. Tidak ada tanah yang mulia secara asalnya itu kecuali 3. Tanah Haram Makkah, Haram Madinah, sama Masjidil Aqsa atau Al-Quds Palestina. Itulah makna sabda Rasulullah SAW, la tusyaddu rihalu, tidak diikat rihal perbekalan itu. Maksudnya diikat perbekalan, tidak boleh dilakukan perjalanan jauh illa salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Harami, itu Masjid Haram, wal Masjidil Rasul, dan Masjid Rasul, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Maksudnya tidak boleh melakukan perjalanan, maksudnya perjalanan ke mana-mana tempat dengan keyakinan bahwa tempat itu seolah suci tanahnya. Tidak boleh kecuali 3 ini, karena nggak ada yang suci betul-betul tanahnya, asli dari tanahnya memang tanah yang disucikan, kecuali 3. Bisa ke Ampel boleh, ziarah Sunan Ampel, tapi kan nggak boleh meyakini seolah kesucian tanah itu, kecuali 3 ini. Itu maksudnya ya, bukan berarti nggak boleh ziarah ke lain-lain. Itu maksudnya hadis itu. Jadi nggak boleh tusyaddu rihal, diikat perbekalan, dalam arti tidak boleh melakukan perjalanan jauh ya kepada tempat yang diyakini bahwa tempat itu suci kecuali 3 ini. Karena selain 3 masjid ini, semua tempat di dunia ini sama, kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. As-samin yang ke-8, qasdu suguri liribati biya, menuju kepada sugur, celah untuk ribat, yang celah di perbatasan, untuk ribat, untuk pertahanan dia pada sugur. Sama dari sagar, sagarun itu celah, maksudnya sih celah di perbatasan, celah yang kalau tidak dijaga itu bakal dimasuki oleh musuh, itu namanya sugur. Yang kalau nggak dijaga bakal dimasuki oleh musuh, itu sugur. Nah, orang yang ribat menjaga perbatasan ini pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, itu termasuk orang yang akan mengalir terus pahalanya sampai dia meninggal, ke orang jaga perbatasan. Karena berkat jasa dia yang jaga perbatasan, orang yang hidup di dalam negeri itu aman karena jasanya dia. Besar jasanya. Maka orang-orang tentara itu kalau dia niatnya baik, bukan hanya sekedar niatan, dia niat untuk ribat fisabilillah, itu besar jasanya dan ada pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Atas yang ke-9, ziaratul ikhwan fillah ta'ala, hijrah atau safar untuk ziaratul ikhwan, mengunjungi saudara-saudara karena Allah, bukan saudara karena dunia, saudara karena Allah. Qala sallallahu, Rasulullah bersabda, zara rajulun akhon lahu, telah mengunjungi dahulu siapa rajul, seorang laki-laki akhon, kepada saudaranya, lahu milik dia, saudara dia, fi qaryatin, di suatu desa yang lain, di suatu desa lain dari desanya rajul. Fa arsalallah, maka Allah mengutus malakan, satu malaikat, ala madrajatihi, pada jalannya rajul. Ya Allah utus malaikat di tengah jalan, orang ini mengunjungi saudaranya di desa lain, mengunjunginya karena Allah, maka Allah utus khusus malah malaikat menyerupa menjadi manusia di jalannya rajul ini tadi. Faqala, maka berkata malaikat tadi kepada rajul yang mau mengunjungi saudaranya itu, aina turidu, kemana kau berkehendak, kemana? Qala uridu akhon li, saya berkehendak kepada akhon, saudara milik saya, saudara saya, fi hadil qaryati, di desa ini. Faqala, maka berkata malaikat tadi, menguji si orang ini tadi, halahu alaika min nikmatin tu'addiha, halahu, apakah ada bagi dia, bagi saudaramu itu, alaika, atas dirimu, min nikmatin, utawi nikmat, adapun suatu nikmat yang tu'addiha, yang kau harus menunaikan nikmat tadi, apakah dia pernah kasih kamu sesuatu sehingga kamu membalas jasanya dengan mengunjungi dia? Qala la, katanya rajul tadi, tidak. Illa annani uhibbu fillah,
illa anni atau annani, hanya saja saya mencintai dia karena Allah, fillahi ta'ala. Qala, maka berkata malaikat tadi, fa ini Rasulullah ilaika, ketahuilah sesungguhnya saya atau malaikat adalah utusan Allah ilaika kepada engkau, bi annallah ahabbaka, yang menyampaikan bahwasanya Allah itu mencintaimu kama ahbabtahu, sebagaimana kau mencintai dia. Riwayat Muslim, bahwa Muslim wa ghairu. Ya. As-salisah, bagian hijrah yang ketiga, hijratul qabail. Hijrahnya kabilah-kabilah. Itu ya. Ketiga itu dari yang halaman 10 itu. Fasmul hijrah yaqau ala umur, itu halaman 10 tengah. Fasmul hijrah yaqau ala umur. Nama hijrah itu jatuh pada beberapa perkara. Pertama, hijrahnya sahabat ya, al-awwal hijratus sahabat ya. Radhiyallahu an maka ilal habasyah ya. Yang kedua apa? Hijrahnya sahabat ila Rasulullah. Al-hijratus saniyah itu. Al-hijratus saniyah min Makkah al-Madinah. Nah, ini sekarang as-salisah. Yang ketiga, hijratul qabail. Ya. Setelah beliau bicara tentang hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau kemudian di sini menyelingi dengan pembahasan bahwa hijrah yang seperti itu sudah berlalu di masa Rasulullah, sudah tidak ada. Lalu beliau membahas hijrah secara umum, ya kan? Bahas hijrah secara umum. Bahwa hijrah kemudian beliau menukil perkataannya Ibnu Arabi itu loh, yang mana para ulama membagi ya bahwa azhab fil ard, ya, pergi di muka bumi ini terbagi kepada dua, ya kan? Haroban wa tolaban. Ada yang pergi untuk lari dari sesuatu, ada yang pergi untuk mencari sesuatu. Nah, itu tadi sudah selesai. Sekarang kembali lagi ke hijrah tadi. Hijrah yang ketiga, hijrah pertama hijrahnya sahabat ke Habasyah Ethiopia, tahun ke-5 atau ke-7 kenabian, jauh sebelum hijrah ke Madinah. Ada yang pulang ke Mekah, ada yang tetap tinggal di Habasyah sampai Khaybar, sampai tahun 7 hijrah. Nah, hijrah kedua, hijrahnya mereka sahabat radhiyallahu anhum ke Rasulullah di kota Madinah. Nah, hijrah ketiga, hijratul qabail ila Rasulullah. Hijrahnya kabilah-kabilah ke Rasulullah SAW, liya'lamu syara'i, supaya mereka mengetahui syariat Islam. Wa yarji'u ila qaumim, dan supaya mereka pulang kepada kaumnya, fayu'allimuhum, lalu mereka bisa mengajari kaumnya. Asalnya Arabiah, yang keempat, hijratu man aslama min ahli Makkah. Hijrahnya orang yang masuk Islam dari ahli Makkah, penduduk Makkah, liya'tiyan Nabi SAW, supaya mereka datang kepada Nabi SAW, tsumma yarji'a ila qaumih, kemudian kembali ke kaumnya. Al-khamisah itu yang kelima, al-hijratu min biladil kufri ila biladil Islam. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Falahil muslim, maka tidak halal bagi seorang muslim. Apa al-iqamatu? Itu kurang titik. Al-iqamatu, apa bermukim bidaril kufri, di darul kufur. Tidak boleh orang Islam, ya, tidak halal bagi muslim untuk mukim di darul kufur. Qala al-Mawardiyu, kecuali kalau dia meyakini kalau di darul kufur itu aman untuk menjalankan syariat dia, sholat dan sebagainya, nggak apa-apa, cuma makruh ke darul kufur kalau aman. Kalau nggak aman, haram hukumnya, dia harus nggak boleh ke situ karena nggak bisa melakukan syariat, dilarang sholat apa umpama. Qala al-Mawardiyu, itu maka berkata Imam Al-Mawardi, fa in sara lahu biha ahlun, maka jika ada lahu bagi orang tadi, muslim tadi, dia pada darul kufur itu ada ahlun, ada keluarga, wa asyiratun, sama kerabat, sanak, famili atau kabilah,
wa amkanahu ini, dan memungkinkan apa izharu dini, memungkinkan kepada muslim tadi apa izharu dini, menampakkan agamanya, lam yajuz lahu ayyuhajir, maka tidak boleh baginya untuk berhijrah dan makanan dari huwa fihi qasara darul Islam, maka tempat yang dia berada padanya sudah menjadi darul Islam. Jadi kalau dia sudah punya kerabat di sana, sudah tinggal lama di sana di darul kufur, maka nggak boleh hijrah dari situ. Tapi dengan cara dia masih bisa menegakkan agama, karena itu sudah menjadi negerinya, karena memang ya, negeriku. Ya, umpama orang Islam yang masuk Islam di Inggris, di Amerika itu kan punya keluarga saya sudah di situ, karena itu negerinya dia, ya, darul Islam. Tapi kalau bukan seperti itu, dia tidak punya keluarga, dia cuma merantau di sana, makruh hukumnya kalau masih bisa menegakkan syariat. Tapi bisa jadi haram kalau dia tidak bisa menegakkan syariat, dan itu Islam apa, sholat dan sebagainya nggak bisa, itu haram hukumnya, nggak boleh. Hadis yang ke-6, hijratul muslim akhahu, menjauhnya seorang muslim dari saudaranya fauqa salatati ayamin, lebih di atas daripada 3 hari, bighairi sabab, tanpa ada sababin syar'iyyin, tanpa ada sebab yang syar'i, wa ya makruhatun fi salatati, dan itu menjauhnya muslim dan saudaranya itu makruh dalam 3 hari. Wa fi mazada, dan dalam apa yang lebih dari 3 hari itu haram illa li daruratin, kecuali karena suatu darurat. Wa hakana rajulan, maka telah menghikayatkan bahwasanya seorang rajulan hajar akhah, pernah menjauh dari saudaranya fauqa salatati ayyam, melebihi 3 hari. Fakataba ilaih, maka menulis siapa rajul tadi kepada akhah, kepada saudaranya, hajar akhahu, seorang yang hajar akhah, ya, yang dia berhijrah ini menjauh dari saudaranya. Fakataba, maka menulis saudaranya ini kepada rajul tadi, hadil abiyatah, inilah bait-bait. Faqala, maka berkata saudaranya itu, ya sayyidi indakali mazlimatun fastafti fiya ibnu abi khaizamah, wahai tuanku, indakali mazlimatun fastafti, maka mintalah fatwa olehmu fiya, tentang mazlimah, kau punya kezaliman kepada saya, ya. Maka mintalah fatwa tentang kezaliman itu kepada ibnu abi khaizamah, fa yarwi an jadi, sebab ibnu abi khaizamah meriwayatkan dari kakeknya. Maka rawat Dhahak an Ikrimah, itu apa-apa yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahak dari Ikrimah, an Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anil Mustafa, dari Mustafa, makhluk yang terpilih SAW, nabiyina, itu rupanya nabi kita, al-mab'uthi birrahmati, birrahmah, yang diutus dengan rahmat. Inna sududal ilfi an ilfihi, sesungguhnya sujud berpalingnya ilfi, kekasih orang yang rukun, an ilfi dari temannya, atau seorang teman an ilfi dari temannya, fauqa salatin, lebih di atas 3 hari, Rabbuna haramah, bahwa Tuhan kita mengharamkannya. As-sabi'ah, yang ke-7, hijratu zauji az-zaujah, menjauhnya suami daripada istrinya, idza tahaqqaqa nusyuzuha, jika terbukti atau terwujud apa nusyuz, membangkangnya istri. Qala ta'ala, itu boleh pindah tempat dari kamarnya karena istrinya itu membangkang. Wajruhunna fil madhaji'i, maka uhjuruhunna, jauhilah oleh kalian hunna, mereka para istri itu, fil madhaji, dalam pembaringan. Wa min dzalika, dan termasuk dari yang ke-7 ini, hijratu ahlil ma'asi fil makan, menjauh dari ahli maksiat dalam tempatnya. Wal kalam, dan menjauh dalam bicara, jangan bicara pada ahli maksiat. Wa jawabi salam, menjauh dari menjawab salam dari ahli maksiat. Wa ibtidaihi, menjauh dari memulai salam dari ahli maksiat. Tujuannya apa? Supaya dia sadar akan kemaksiatan. Sebetulnya itu bukan benci kita, supaya dia sadar, oh teman saya ini kenapa kok berubah. Itu salah satu tahapan amar ma'ruf nahi
mungkar. Pertama temannya dibilang, mulai dari yang halus, dikasih tahu dulu ini mungkar. Sudah kasih tahu mungkar tetap dilakukan. Kedua, dinasehati mulai dari yang halus dulu sampai yang tegas. Dinasehati kok tetap tambang, tetap ngeyel, maka menjauh. Menjauh ya ini nggak bicara sama dia. Tujuannya sebenarnya bukan kita benci, supaya dia merasa kenapa saya ini. Wasamin yang ke-8, hijratu mana Allah anu, menjauh dari apa-apa yang Allah melarang. Anu dari ma wa ya amul hajri atau amul hijrati. Maka ini paling luasnya hijrah, itu kurang tak itu. Amul hijrah. Ini paling luasnya hijrah, paling luasnya makna hijrah. Ya, qaulu sallallahu itu ada bahkan dikuatkan dengan hadis Rasul. Wal muhajiru man hajara amma nahawa anhu. Hakikat orang berhijrah adalah orang yang menjauh dari apa-apa yang dilarang, yang mana Allah melarang dia darinya. Qaulu sallallahu ada pun sabda beliau sallallahu, "Faman hijratuhu wa rasuli." Siapa yang hijrahnya pada Allah Rasulnya, niatan wa qasdan, yang niatnya dan tujuannya karena Allah Rasulnya, fa hijratuhu Allah Rasul, maka hijrahnya kepada Allah Rasulnya. Hukman wa syar'an, baik secara hukum dalam hal hukum atau syariat. Maka hijratul dunia yusibua, dan siapa-siapa yang akan ada apa hijrahnya man itu karena dunia, yang bakal yusibua, yang bakal dia mendapat memperoleh. Siapa man tadi hak akan dunia ila akhiri, sampai akhir hadis. Naqalu anna rajulan hajar makal Madinah. Mereka menukil riwayat bahwasanya ada seorang yang hajar min Makkah ila Madinah, hijrah dari Makkah ke Madinah, la yudib zalika fadilatul hijrah. Dia tidak menghendaki dengan itu, dengan hijrahnya tadi, keutamaan hijrah. Wa nama hajar litazawwaja imra'atan. Hanya saja dia berhijrah untuk supaya menikahi seorang perempuan itu sama Ummu Qais, yang bernama Ummu Qais. Fa summiya muhajir Ummu Qais. Maka dia dinamakan muhajir Ummi Qais, si penghijrahnya Ummu Qais. Ini berhijrah karena Ummu Qais. Fa ingkilah, maka jika dikatakan anikah min martubat syar'i, nikah itu termasuk tuntutan syariat. Fali maka min martubatid dunia, maka kenapakah dia termasuk nikah itu termasuk tuntutan dunia? Kok di sini masukkan tuntutan dunia? Qila fil jawab, dikatakan dalam jawabannya, inna lam yakut fi dhahir lah. Sesungguhnya tidak keluar siapa rojul tadi secara zahir untuknya. Ya, untuk perempuan itu tadi. Wa ma kharaja fi dhahir hijrah, hanya saja dia keluar secara zahir untuk hijrah. Falamma abtana khilaf ma'azar, maka ketika menyembunyikan siapa rojul akan khilaf, kebalikan dari mazhar, apa yang dia tampakkan, istahaqal iqaba wal laumah. Dia berhak siapa rojul akan iqab, hukuman, dan laumah, celaan. Ya sebenarnya kan dikatakan, loh kan menikah tuh bagus, kok ini dicela? Dicelanya bukan karena menikahnya, karena dia menampakkan diri seolah dia hijrah sama orang-orang yang lain, tapi menyembunyikan niatnya, niat duniawi yaitu nikah. Coba dia memang betul-betul cuma untuk nikah, nggak masalah, tapi dia seolah ingin menipu orang, maka dari situ dia dicela. Wakisah bidzalika, dan dikiaskan, dianalogikan, dibandingkan dengan yang ini, dengan itu. Man kharaja fi surati dhahirah, itu siapa itu naibul fa'ilnya kisah ya. Man siapa orang yang kharaja keluar, siapa man fi surati dhahirah, dalam gambar zahir dan rupa zahirnya, li talabil haji, untuk menuntut haji, mencari haji, wa qasdi tijarah, dan menyengaja tijarah, perniagaan. Wa qasada tijarah, ternyata dia menyengaja akan berdagang. Ini nggak boleh juga. Akan berdagang. Secara zahir dia berhaji, tapi padahal niatnya lain. Wakadzalika al-khuruj li talabil ilmi, begitu juga untuk keluar untuk mencari ilmu. Idza qasada usul riasatin wa ilatan. Kalau qasada menyengaja siapa orang tadi, dengan khuruj, dengan keluar untuk dengan talabil ilmi tadi, dia qasada bermaksud kepada husul riasatin, terhasilkannya riasah, kepemimpinan, atau wilayatin, atau jabatan di masyarakat, atau karena ilmunya tadi, maka itu masuk kepada yang tercela. Karena memanipulasi niat, mempermainkan niat, menampakkan yang baik, tapi padahal dia menyembunyikan niat yang duniawi. Qaulu sallallahu fa'ijatul ma'ajar ilaih, yang menyerupai orang munafik, ya kan, menyembunyikan sesuatu yang beda dengan batinnya. Itu yang dicela, bukan niat nikahnya tadi.
Qaulu sallallahu Rasul bersabda, "Fa hijratul ma hajara ilaih." Maka hijrahnya menurut apa-apa yang dia hijrah karenanya. Yang tadi menuntut apa qauluhu ini, sabda Rasul ini, "Anau la tawaba," akan sesungguhnya tidak ada pahala liman qasada bil haji, bagi orang yang bermaksud dengan haji at-tijarata wa ziyarata, itu berniaga sama kunjungan sekaligus. Seolah-olah kalau menurut sabda ini hijratul mahajir berarti nggak ada pahala bagi orang yang berhaji karena tijarah dan ziarah. Wa yang bagi dan seyogianya apa hamlul hadis, menafsirkan hadis alama idzakan al muharrik atas ma yanto idzakana, jika ada apa muhariku penggeraknya, wal baisu pendorongnya, lahu kepada haji tadi, kepada rojul tadi, al haji untuk haji, inama wa tijarah, hanya saja wa al muharik itu adalah tijarah, perniagaan. Ya, jadi nggak begitu pada itu. Ini kan seolah-olah berarti kalau dia tak tijarah itu nggak dapat apa-apa. Maka dijelaskan yang bagi seharusnya ditafsiri, ya kan? Kalau muharik, kalau penggeraknya itu murni berdagang saja, hajinya cuma sekedar sambilan, ini nggak dapat pahala. Tapi kalau murni haji, cuma nyambi dia bawa, itu nggak apa-apa, masih ada pahalanya. Baikkan al-ba'is lahul haji itu, jika ada pendorongnya itu bagi dia adalah haji, falau sawab, maka baginya bagi rojul tadi pahala. Wa tijaratu tabaun, sedangkan peniaga, adapun peniaganya itu ikut lalu kepada hajinya. Ila anau naqisul ajri, hanya saja si rojul tadi naqisul ajri, kurang pahalanya karena nggak murni. Aman akhraja nafsul haji, dari kurang pahalanya daripada orang yang mengeluarkan dirinya untuk haji murni. Wa kana baisulahu kilaihima, jika ada apa pendorongnya bagi rojul tadi kilaihima dua-duanya, ya tamil husul sawab, maka terkandung kemungkinan apa husul sawab, dapatnya pahala. Dan hijrah lam tatamahat, sebab hijrahnya tidak termurnikan di dunia untuk dunia. Wa tamil khilafuh, dan bisa mengandung kemungkinan sebaliknya, dia tidak ada pahala. Dia nak khallatu amal akhirat, yang sebab dia telah khallatu mencampur adukan amal akhirat dengan amal dunia. Lakin al haditha, akan tapi hadis rattaba fil hukma, mentertibkan padanya pada hadis itu, padanya pada hijrah, pada pahala tadi akan hukum al qasdil mujarrad, atas tujuan yang murni. Jadi kalau mengikuti lafaz hadisnya, hadis itu rattaba mengakibatkan, menertibkan fihi padanya, pada pahala itu hukumnya atas orang yang qasdul mujarrad, yang murni niatnya, baru dapat pahala. Fa'aman qasadahuma, adapun siapa orang yang bermaksud keduanya, ya haji ya tijarah, lam yasduq alaihi, maka tidak tepat atas dia anau qasada dunia faqat, bahwasanya dia menyengaja dunia saja. Allah Subhanahu wa taala a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Allah alam bisawab. Maksudnya yang murni dunia saja yang dia tidak dapat pahala. Kalau masih ada pahala akhiratnya, dunianya ikut, itu insya Allah tetap dapat pahala, tapi tidak seperti besarnya pahala orang yang murni untuk haji, tidak ada embel-embel macam-macam. Jelas itu lebih utuh pahalanya. Wallahu a'lam. Karena itu diambil orang yang riya, tergantung. Riyanya kecil, ikhlasnya lebih besar, masih dapat, cuma terkurangi dengan riyanya tadi. Tidak seperti orang ikhlas murni. Tapi kalau separuh-separuh, ya riya, ya campur ikhlas, ya sudah habis, pakpuk, entek ikhlas. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.